berkesempatan kembali untuk kita hadir di tempat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Bahwa setiap hari, bahwa setiap hari, bahwa setiap penyembahan, setiap kehidupan kita yang mau serahkan. Kita mau mencari wajah. Mengejar.
Pemilikan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Amin. Kita baca Mazmur 1, Mazmur 1 ayat 1. Pak, tolong buka itu. Ya, kita baca bersama Mazmur 1 sampai 4 ya, nomor 1 sampai 4. Kita baca Mazmur 1, 2, 3. Baik, 2. Ayat 3. Bapak di surga, terima kasih banyak pada pagi hari ini dan ada di tempatmu ini. Kami boleh datang dan menyembah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau lah yang patut dipuji dan ditinggikan. Engkau lah yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan. Dan itu sebenarnya kami ada di sini karena kami sadar kami adalah dibentuk oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu bagi kehidupan kami. Hari lepas hari hingga sampai saat ini kami boleh dibawa datang di tempat ini untuk berbakti memuji memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kami, tiap pribadi kami yang ada di sini. Tuhan, Roh Kudus yang Engkau tinggalkan bagi kami dapat menuntun, memimpin, membimbing kami hari lepas hari. Hidup kami selalu dikontrol oleh Tuhan agar supaya kami selalu menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan sikap kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang belum hadir pada saat ini. Kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau gerakkan hati mereka, dan biarlah hari ini ada hari perhentian, hari di mana Tuhan sudah kuduskan agar supaya kami sebagai umat Tuhan, orang yang telah ditebus oleh Tuhan, boleh hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kebaktian ibadah raya pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Silakan duduk. Pujian Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian Kenangan Iman nomor 216. Tuhan peliharakan. Kasih
Tuhan dengan nyanyian kemenangan iman nomor 177. Iman berserah kepada Yesus. Mari Bapak Ibu kita senantiasa berserah pada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita dan kekuatan. Amin Bapak Ibu. Saya mulia kita semua bangkit berdiri, kita mau lebih lagi menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia Allah sumber kemenangan kita. Dia Allah yang
Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Sukacita kita karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita telah menang atas kuasa dosa sebab Tuhan telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Amin Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus senantiasa membakar hati kita, memberikan semangat bagi kita. Nyalakan apimu.
kembali Bapak Ibu. Saat ini kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Ibu Susan akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Mungkin tidak sebanding dengan kasih-Mu, tidak sesuai dengan berkat-Mu, namun kami belajar untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan memberkati setiap usaha dan pekerjaannya. Engkau juga memberkati Tuhan bendahara yang mengelola keuangan ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Persembahan dijalankan maju ke depan, dimulai dari baris pertama, dilanjutkan baris kedua dan seterusnya. Dan persembahan kantong akan diedarkan oleh Ibu Tomo dan Ibu Ika Dewi. Kita akan iringi dengan
kita sekali lagi berbagi berdiri dan kita akan naikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita mau serahkan setiap pengharapan kita di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah yang menjaga kehidupan kita. Kau yang berjanji setia.
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Allah yang besar, yaitu Engkau Yesus Kristus yang patut untuk ditinggikan, dimuliakan. Karena tanpamu kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tuhan Yesus yang baik, itulah iman kami, bahwa kami hanya percaya pada Engkau, di mana Engkau selalu dan senantiasa menunjukkan jalan yang kebenaran, di mana kami harus taat dan tunduk akan segala perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mengurapi hamba yang akan menyampaikan dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh untuk kami memampukan menguatkan kami di dalam mengikut Tuhan. Itu juga Engkau tetap terus memberkati setiap jemaat yang saat ini Tuhan sedang sakit, sedang memiliki banyak sekali permasalahan dalam kehidupan ini. Kiranya setelah pulang Tuhan legakan, Tuhan sembuhkan tapi sakit. Berfirmanlah Tuhan, buka hati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak yang senantiasa setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Selamat pagi. Masa saja. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Biasa. Apa kabar? Biasa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat jasmani, yang terakhir sehat ekonomi. Amin. Apa kabar? Sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Coba di kiri kanannya dibilang, kamu punya Tuhan yang besar. Ya, kita punya Tuhan dan Allah yang besar. Nah, mari kita langsung saja ya, kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ke 10. 2 Korintus 7 ayat 10 ya. Kita akan membaca bergantian ya. Ayat 7 nanti dari kamu awal, dan ayat yang ke-8 dan yang ke-6 nanti ke kaum Adam, dan 10 kita akan sama-sama membacakan. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hawa. Harus kali masuk kepada Tuhan supaya semuanya itu mundur dari hadapanmu. Satu, dua, tiga, sama-sama. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam susah, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Diberkati orang yang senantiasa melihat dan melakukan segenap firman Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini temanya adalah dalam kelemahan Tuhan bekerja. Enak ya, dalam kelemahan Tuhan bekerja. Kok bisa
Bos, pada saat lemah malah Tuhan itu bekerja. Nggak pada waktu kita pas kuatnya ya. Kita akan sedikit membahas sedikit itu ya. Apa yang dimaksud dengan kelemahan? Di dalam kelemahan Tuhan bekerja. Selanjutnya Mas. Di sini dikatakan bahwa di dalam ayat yang 9 ini, cukuplah kasih karunia bagimu, karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku akan sempurna. Kalau melihat apa yang disampaikan Rasul Paulus ini ya, dia itu berdoa 3 kali sampai berseru pada Tuhan 3 kali. Tetapi jawabannya sungguh luar biasa ya. Seorang yang rasul yang selevel yang bahkan lebih tinggi dari bisa dijadikan Rasul Paulus itu lebih banyak menulis surat Alkitab ini ya dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Dan dia banyak sekali memiliki karunia-karunia, tetapi ketika dia menyampaikan berseru pada Tuhan, dia katakan cukuplah kasih karunia itu bagimu. Nah, kalau ini orangnya ini nggak punya rasa rendah hati, apakah bisa? Tiga kali dia berteriak berseru kepada Tuhan, tapi cukup sudah kali kasih karunia. Selanjutnya Mas. Kita sekarang membahas tujuan dari duri dalam daging. Apa tujuannya ini? Tujuan duri dalam daging. Sudah saya katakan tadi bahwa Paulus itu memiliki karunia yang sangat luar biasa. Bahkan dia hampir sama dengan Yesus. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Pada saat itu orang itu sudah takut. Di tingkat 3 dia mendengarkan ketika Paulus ini menyampaikan firman Tuhan sampai terlalu takut dan dia tidak bisa menahan takutnya dan akhirnya orang itu jatuh. Dan pada saat itulah Paulus bisa membangkitkan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Apakah itu enggak luar biasa? Dia memiliki karunia yang lain. Dipatut pulang aja dia tidak mati. Terus selamat dalam kapal yang karam. Banyak sekali halangan itu. Nah, bukan hal itu juga ya, dia juga diperlihatkan pada ayat sebelumnya itu adalah di surga tingkat 3 atau lantai 3 mungkin itu. Dia diperlihatkan lantai 3, diperlihatkan Tuhan. Apa itu enggak rasul yang sangat istimewa? Rasul yang sangat istimewa yang Tuhan memberikan karunia-Nya. Tetapi ketika dia minta, duri dalam daging ini Tuhan, supaya dihilangkan sedikit saja. Tapi Tuhan mengatakan cukup sudah karunia. Kenapa Tuhan memberikan duri ini? Tujuannya supaya dia tahu bahwa dia tidak sombong atau membanggakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Capaian-capaian prestasi yang luar biasa di dalam dia menginjili orang lain, di dalam dia mencari jiwa-jiwa baru. Supaya dia tahu bahwa ini bukan hasil karya, tetapi ini karena Tuhan. Selanjutnya Mas. Apakah di dalam daging itu ya?
bisa dikatakan bahwa duri dalam daging itu kemungkinan besar yang disebut adalah itu ada suatu kiasan, bisa tentang penyakit ataupun bisa gangguan ya, atau gangguan apa ya, karena duri dalam daging ini Paulus memiliki apa ya, memiliki jasmani penglihatan yang tidak baik juga ya. Dia duri dalam daging itu adalah maksudnya itu supaya yang intinya adalah kalau jasmani bisa dibilang dia punya penyakit seperti ayat ataupun yang lain, penglihatan kabur ataupun semuanya yang tidak mendukung dalam pelayanan, tetapi bisa juga dikatakan bahwa itu adalah urusan iblis. Itu bersifat rohani dan jasmani, ada dua. Tetapi itu intinya tidak terlalu penting, karena yang dibahas bukan hal tentang siapakah ini ya, tetapi soal kasih karunia yang Tuhan di dalam diri itu. Tetapi utama yang ingin disampaikan Paulus itu adalah tentang kasih karunia Tuhan di dalam diri. Bagaimana kita bisa merasakan duri-duri itu? Yang selanjutnya Mas. Yang sekarang duri penderitaan ya. Ya. Yang dimaksudkan duri penderitaan itu adalah duri di mana kelemahan yang mendatangkan kesulitan dan hambatan di dalam pelayanannya. Musuh-musuh Rasul Paulus yang kedua adalah fisik dari Rasul Paulus. Jadi Tuhan memberikan duri ini supaya Paulus tetap pada realnya, pada jalurnya. Duri dalam daging bisa juga yang dianggap pada saat itu musuh-musuh Paulus, yaitu orang-orang gereja sendiri ini, orang-orang yang ingin menyampaikan injil palsu, itu disampaikan, ingin menghambat perjalanan Paulus. Itu adalah musuh-musuh dari Paulus, dan dapat dikatakan bahwa ada dua yang fisik, yaitu saya katakan tadi Paulus itu tulisannya yang ada di tulisan itu ada tulisan besar-besar, dia menulis besar-besar, berarti ada gangguan mata ataupun ada gangguan penyakit-penyakit yang lain. Itu yang dimaksud oleh duri atau kelemahan-kelemahan dari Paulus yang sangat-sangat menghambat ketika dia perjalanannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam Galatia 4, 12-16 yang singkatnya adalah sesungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagimu, namun tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan, tetapi kamu menyambut. Inilah kelemahan Paulus yang disebut duri. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak ini menghambat? Bagaimana tidak menghambat? Matanya juga nggak bisa melihat. Kayak saya ini ya, dari sini sana sini buka tutup, kayak tidak enak sekali ya. Tidak enak sekali. Tapi Paulus dengan semangatnya untuk melayani Tuhan, untuk menghilangkan kita, kalau kayak gini Tuhan, hilangkanlah. Begitu ya, hilangkanlah ini loh. Duri ini dari diri saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.
Bagaimana dengan kita ya? Kita merasakan itu ya. Merasakan kok ini jadi penghambat. Penghambat ini ya. Kok apa saja susah. Selanjutnya Mas. Ini adalah maksud Tuhan mengizinkan duri itu di dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, penyakit yang tak kunjung sembuh itu merupakan juga duri. Masalah-masalah perekonomian yang saat ini harga-harga sangat melaju tinggi. Banyak hal-hal yang lain yang juga contohkan orang yang tidak taat pada orang tua, anak yang berani melawan orang tua, pembunuhan, semua ini ya. Permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan secepatnya. Ini yang akan tanya kalau anakku mau ke gereja, coba kalau suamiku mau ke gereja, pasti urusan beres. Apakah demikian? Coba kalau utang-utang lunas, pasti akan datang ke gereja terus. Apakah menyembah Tuhan terus? Tapi justru dengan duri ini mendekatkan kita kepada Tuhan. Itulah pentingnya duri dalam daging kita supaya kita lebih dekat. Kalau tidak ada duri dalam daging kita, tidak ada permasalahan di dalam daging kita. Coba kalau kita lihat, kita bangun pagi, cuci dulu dalam keadaan sehat. Puji Tuhan kalau masih ingat Tuhan, berdoa. Dulu mandi, langsung berangkat kerja. Ditanyain, apa itu bukan suatu mukjizat ketika kita bangun dalam keadaan sehat? Biasa. Kenapa saya sehat? Karena saya menjaga kesehatan saya. Saya minum sehari 8 liter air putih. Saya makan 3 kali sehari. Dan itu memenuhi gizi. Sehingga tidak salah jika saya sehat. Benar apa tidak ya? Itulah yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sombong diri kita sendiri. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita lupa bahwa apa yang diberikan Tuhan, mukjizat diberikan Tuhan. Dan selayaknya kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Kita lupa. Sehat lupa, sakit datang. Apalagi setelah sakit, minta tolong Pak ini Pak. Pada saat sehat seperti ini, pada saat kita dimampukan untuk meraih Tuhan, pada saat kita dimampukan untuk datang kepada Tuhan, apapun duri dalam daging kita, apapun masalah daripada kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi. Wah, tanggoku tidak. Ini sebelah aku, ini sebelah salah. Semuanya yang disalahkan pada tetangga. Tetapi justru dengan tetangga itu ya, kalau kita renungkan, oh iya, sekarang jadi rajin menyapu. Kita bisa dari penderitaan itu. Dulu kalau tidak ada peristiwa di sini ya, ada beberapa waktu yang lalu, saya itu orangnya yang takut sama cukur rambut itu ya. Justru karena adanya perselisihan konflik, itu sekarang saya puji Tuhan. Sekarang setiap bulan, hampir menyampaikan firman ini saya potong dulu. Dulu saya nggak berani karena trauma. Saya benar-benar takut sekali. Tetapi karena ada permasalahan itu sampai gempar dunia akhirat itu ya. Sampai saya juga ini terus saya doakan, sampai firman Tuhan masih ada fobia, masih ada fobia. Sini saya doakan
Itu didoakan. Ya sekarang puji Tuhan, dari permasalahan seperti itu saya dibebaskan, saya dilepaskan. Coba kalau tidak ada permasalahan itu, apakah saya sampai sekarang cukur rambut? Dan itu sangat begitu menyakitkan. Pokoknya semuanya serba salah dan ini. Ada permasalahan, seolah-olah kita takut ya. Soalnya kita takut di dalam permasalahan itu. Soal kita menghadapi enggak mau. Selanjutnya Mas. Kita takut ya. Harus dihilangkan Tuhan. Dimusnahkan. Itu juga kesaksian dari Ibu Pendeta ya kemarin itu ya. Kalau ditanya sebelum operasi kalau nggak salah ya. Nah, saya takut suntik, apalagi operasi. Kesaksian seperti apalagi operasi. Tetapi ketika dalam titik lemah kita, titik kita tidak berkuasa atas itu, kita ditanyain, ibu orang mana? Tubuh ini tahu-tahu sudah tidur dan sudah selesai. Bukan begitu, Ibu? Bu Bayu? Operasi itu ditanyain orang awal ini dan akhirnya ketakutannya itu terjadi tidak? Orang Bu Ayu itu sudah terlelap dan selesai. Apa itu bukan mujizat daripada Tuhan bekerja buat Bu Ayu pada saat itu? Takut, rasa yang sudah tidak bisa. Orang namanya takut itu nggak bisa kita sanggah. Bukan suntikan takut. Seperti itu nggak bisa. Tetapi rasa ketakutan ada titik di mana Tuhan harus bekerja. Di situ saatnya bekerja. Ini saat ini contoh lagi yang lebih real lagi ya. Di sini Bapak Gembala kelihatan sakit. Apa itu bukan menjadi sebuah duri dalam daging? Tetapi Tuhan bukakan jalan. Apakah kemarin tidak ada yang mendengarkan firman dari Pak Ayu, dari Bapak Pendeta? Bisa mendengarkan. Pada titik itu kuasa Tuhan dinyatakan supaya kita tahu siapa diri kita. Tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa. Allah yang besar buat kita. Di mana Bapak Pendeta cuma di kursi roda. Aduh, enggak ini. Tapi baik dimanapun berada, kursi roda tidak menghalangi di dalam pelayanan. Kemarin juga ikut berkarya. Apakah itu bukan suatu mujizat? Kalau kita berpikir itu adalah suatu hal yang biasa, salah. Ada mujizat yang perlu kita, yang detail, yang pasti, dan perlu kita perhatikan bahwa itu adalah Allah bekerja dalam kehidupan kita. Maka di dalam ketika Paulus mengatakan, musnahkanlah Tuhan. Ini loh, duri dalam daging itu. Rasakan gak kita mengganggu. Dikatakan, stop. Justru dalam kelemahan, kuasa justru menjadi sembuh. Supaya kita juga melihat. Supaya kita melihat bukti dari karya Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, tentu saja kalau kita ini ditanya berapa lama kita menjadi Kristen ya. Berapa lama menjadi Kristen? Jadi Kristen itu enak ya. Siapa bilang jadi Kristen itu enak ya? Berdoa langsung dijawab. Ya, puji Tuhan kalau dijawab ya. Maksudnya seperti ini. Allah mengizinkan
setiap pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, iblis juga dengan menderungnya tidak kalah semangat di dalam menggoncang dalam kehidupan kita. Kalau setiap doa kita, Tuhan, saya minta sepeda, dikasih sepeda. Tuhan, saya minta ini, dikasih. Tuhan, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita menghadapi permasalahan dan kita datang kepada Tuhan, bangsanya langsung enak, cus, selesai. Apakah benar langsung selesai? Apakah Tuhan mengubah keadaan kita? Mengubah situasi keadaan kita? Tuhan tidak akan pernah mengubah keadaan. Situasi kita tidak akan berubah. Kalau itu memang terjadi, berarti kita akan menjadi anak-anak yang baik rohani. Udah hancur kalau tidak ada jawaban yang menyenangkan. Karena keadaan kita dirubah. Tetapi Tuhan ingin bahwa hidup kita yang dirubah oleh Tuhan melalui duri-duri itu, melalui permasalahan kita bersama Tuhan, kita bisa. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kita mengikut Tuhan. Selama kita ada dalam naungan Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita saksikan. Kalau yang tadi, gara-gara saya menjaga kesehatan saya sehat, itu dia akan menjadi seorang yang sombong. Ini loh sehat. Sehat karena saya rajin berolahraga. Sehat karena saya menjaga kesehatan. Tapi itu tidak diinginkan Tuhan. Tapi yang inginkan saya sehat oleh karena Tuhan. Selanjutnya Mas. Dan setiap duri yang ada di dalam hati yang mengganggu kita itu hanya untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Rasul Paulus meminta kepada Tuhan, lenyapkanlah Tuhan, hancurkanlah Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia-Ku bagi yang artinya kasih karena Tuhan cukup menyertai kita. Sekalipun Tuhan tidak menghapus duri itu, tetapi Tuhan menyertai dan memelihara. Dan Dia tidak akan membiarkan binasa dalam pencobaan. Dan tidak perlu takut akibat duri itu, dan kita memang akibat dari duri itu kita merasakan sakit, dan tetapi hasilnya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Katakan amin. Menghasilkan, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Apa enggak sungguh luar biasa? Mungkin ada pepatah ya, ada ini ya, apa ya, kayak apa ya, seperti ini. Kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, kadang di samping kiri, samping kanan. Kira-kira setuju apa enggak kayak gitu? Setuju? Setuju ya? Seperti roda di atas. Coba tunjukkan pada saya di Alkitab ada enggak itu? Kita adalah umat pemenang. Saya sama sekali tidak setuju bahwa hidup kita itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi kita, hidup kita ini naik level. Kalau kita di atas, saya ini nggak pernah ke atas, saya masih di bawah terus. Tapi kenapa? Kenapa saya ini kok sepertinya di bawah terus? Kenapa banyak hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan saya? Itu berarti saya di bawah. Salah.
Itu bukan posisi di bawah. Itu menuju kita naik kelas. Bukan kita diputar kadang di atas, kadang di bawah terus, dan di bawah terus. Kan tidak ada orang yang menciptakan. Kalau tidak ada Alkitab ini yang mengatakan bahwa hidup kita seperti roda. Tetapi hidup kita ini naik kelas, meningkat dari kelas TK naik ke SD. SD mau naik kelas 1, kelas 2 pasti ada ujiannya. Dari situlah permasalahan kita waktu tidak menyenangkan di situ. SD kelas 1 ada yang namanya semester 1, semester 2 supaya kita naik kelas meningkat. Bukan karena kita ada di bawah, tetapi karena kita ingin naik level. Supaya kita bermasalah kita sedikit demi sedikit. Bukan lagi kita ini adalah bayi-bayi rohani. Kita sudah siap untuk makan makanan keras. Di bawah, di atas, di bawah, di atas, di bawah, di atas. Nah, kan ada roda yang berjalan, ada roda yang tidak berjalan. Yang tidak berjalan ini ya kasihan kalau yang di bawah-bawah terus ya. Kan kalau saya kurang setuju kalau hidup kita seperti roda. Tetapi hidup kita ini adalah setiap kita bisa naik level, peringkat. Ada saat-saatnya kita ujian, ada saatnya tidak. Mana ada di sekolah setiap hari ujian. Benar enggak? Mana ada sekolah setiap hari ujian. Tidak, pasti ada waktu-waktu tertentu ketika iman kita diuji. Dan Tuhan katakan, hai hambaku yang setia, masuklah hambaku yang setia. Apalagi kita membuka hati. Yang selanjutnya masih. Yang kedua, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang merasa dirinya lemah. Ketika kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, ketika kita lemah, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Dan ketika kita merasakan bahwa ada suatu pertolongan dari Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Yesus adalah Allah yang besar, yang siap menolong kita apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi duri dalam daging, apapun yang menjadi hambatan kita dalam melayani Tuhan, hambatan kita di dalam kehidupan kita. Dan kita datang pada Tuhan. Kata lebih. Kita lemah. Tuhan, aku lemah. Jadikan aku yang sempurna. Supaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang sempurna pada diri saya. Selanjutnya, bagaimana? Adakah duri dalam daging mau dihilangkan? Bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita? Satu hal bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Justru di dalam kelemahan kita akan dimampukan dikuatkan. Senantiasa Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian Tuhan ini. Aku punya Tuhan yang besar. Ini yang kita saksikan, bahwa Allah kita sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh besar. Bahwa setiap yang menjadi hamba kita untuk datang kepada Tuhan. Bahwa dengan diri di dalam daging ini dapat menguatkan
hidup kita. Allah bekerja di dalam kelemahan kita. Karena kita memiliki Allah yang besar. Seperti yang pujian dia, kita hidup karena percaya. Dan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang datang pada kita, yang memberikan dirinya. Meskipun kami tahu ketika kami dalam kesesakan, ketika kami dalam kesulitan, kesusahan, Engkau lebih tahu. Engkau akan memelihara kami, Tuhan. Engkau akan menolong kami, karena Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang benar-benar hidup, Allah yang benar-benar dapat menolong dan menyertai memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kesesakan, kesusahan, kesulitan, duri dalam daging yang akan tetap ada di dalam hidup kami. Ajari kami untuk senantiasa setia. Ajari kami untuk tidak sombong. Ajari kami untuk senantiasa merendahkan diri kepada Tuhan, bahwa tidak ada masalah selain Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Secara berdoa kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan potret jemaat untuk sepekan ke depan. Ibadah kebaktian rumah tangga hari Selasa jam 18.30 MC oleh Bapak Anton, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Ayu, pemain musik Bapak Daniel, bertempat di Bapak Heru. Ibadah PA Sangkrah hari Rabu jam 18.30 MC oleh Ibu Eva, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Heru, bertempat di Ibu Mariasin. Ibadah Pentahuan hari Kamis jam 6 sore MC oleh Ibu Nurul, pembawa acara oleh kaum pria, bertempat di gereja. Ibadah doa hari Jumat jam 18.30 MC oleh Ibu Elvina, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Heru, pemain musik oleh Bapak Daniel, bertempat di gereja. Ibadah remaja pemuda hari Sabtu jam 5 sore MC Davia dan Anet, singer Natasha dan Kalika, musik oleh Abigail, Bilang, Yordan dan Lukas. Acara nonton bareng yang akan dipimpin oleh Kak Ina, LCD Marcel, Aslam Galak dan Rasya. Ibadah minggu pagi jam 7 WL oleh Bapak Heru Sugiono, singer Putri Mening, Maya dan Ibu Lydia, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Ayu, pemain musik Rahma, Noel, Kakak dan Darren, Asar, Ibu Esther Christine dan Ibu Eva, Sam dan LCD, Bapak Salomo dan Saudara Nael. Perjamuan kudus dilayani oleh Bapak Anton, Bapak Effendi dan Bapak Utomo. Ibadah sekolah minggu jam 9.30 MC oleh Kak Lina, singer Kesia, Alana dan Lucy, pemain musik Yolan, Kak Salomo, Kak Daniel dan Kak Anton. LCD oleh Kak Elvina, Batita dilayani oleh Kak Ida, Indria, Kak Effendi, Pratama, Kak Ika, Madia, Kak Esther Lestari, Tunas Remaja Kak Desi, dan snack akan disediakan oleh Kak Ika. Laporan pembunuhan minggu ketiga bulan Juni. Untuk yang berulang tahun pada bulan Juni ada Saudari Shalomita, Saudari Jerry, Bapak Daniel, Ibu Rina, Saudari Tigris, Ibu Utomo, Saudari Sally, Saudari Ayu dan Saudara Nael. Dipersilakan untuk nanti maju ke depan untuk didoakan oleh Bapak Pendeta Ayu. Demikian masa jemaat pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Silakan maju ke depan bagi mereka yang sudah disebut namanya. Wartawan silakan maju ke depan. Ini juga buku.
Sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu dan anak-anak yang sudah ada di depan adalah hari bahagia bagi mereka, di mana Tuhan memberikan umur yang panjang. Kita tahu bahwa umur kita ini hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberi umur panjang bagi kita. Karena soal kita olahraga, makan minum yang sehat, kuat tidak. Semua sehat, kuat. Tentu saja satu waktu Tuhan akan panggil. Ya. Dan kita panggil ini kemana perginya? Tentu saja ke surga. Dan itu kita ingat bahwa kita jalan kiri kanan mau kemana pun juga sehat kuat, tetap kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan kita akan mati semua dan dunia ini akan binasa. Dan itu sebabnya Tuhan kasih umur panjang punya maksud yang baik, punya niat yang baik bagi kita. Kekuatan kesehatan yang kita miliki itu bukan dari orang tua, dari diri kita sendiri. Kita bekerja, dapatkan hasil, kita kumpul kemudian kita gunakan itu. Itu semuanya dari Tuhan. Jadi, biar kita kemanapun kita pergi, kita ingat akan Tuhan. Kita tidak lupa Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sadar itu. Ya, jadi kalau Tuhan kasih tambah umur 1 tahun, itu berarti Tuhan punya rencana yang baik. Baik kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi, jangan lupa Tuhan dalam hidupnya tetap kecil, tetap setia dengan sekolah minggu, sampai besar tetap setia ya. Nah, ya. Yang sudah tua juga tetap setia dengan Tuhan walaupun apa yang terjadi pada diri kita, ya. Mau lumpuh, sehat, kuat, tetap sehat, tetap bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, terlalu baik bagi kita, dan itu kita harus akui. Jadi jangan sampai lupa. Walaupun saya dibaca ayat dari firman Tuhan ini yang saya sampaikan kepada saudara lewat kata saya. Mari kita berdoa supaya dalam tahun ini tetap Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi Bapak Ibu dan juga adik-adik semua yang ada di sini. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang selalu bersama dengan kita di mana kita pergi, tetap menuntun mengatur langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan semua umat-Mu yang ada di dalam gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Hidup mereka semua ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami tidak terlepas daripada Tuhan. Kami mengerti hidup ini. Tanpa Engkau kami tidak akan hidup. Oleh sebab itu biarlah hidup kami kemanapun kami ingat akan Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan lupakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan khususnya Engkau menjadikan kami yang tidak ada menjadi ada. Tulang-tulang, daging-daging, semua Engkau bentuk. Yang kami tidak dapat memahami kehidupan ini. Hidup kami seperti ini. Pada waktu kami ada di dalam rahim Ibu, kami tidak tahu bagaimana kami bisa ada di sini. Itu oleh karena kebaikan Tuhan yang telah Engkau memimpin kami, menjadikan kami dan memimpin kami hari ini. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami bisa berjalan, bisa bekerja,
bisa melakukan kegiatan-kegiatan bukan oleh karena kami, karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu bagi kami. Kiranya tahun ini yang kami mulai masuk, biar walaupun sudah berjalan beberapa minggu, tetapi kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun langkah hidup kami. Kami selalu bersama dengan Engkau. Kami menginjak tahun yang baru bagi kami. Kami tahu bahwa kami bertambah umur lagi. Tapi Tuhan tetap sama. Tuhan tidak pernah berubah. Kami yang berubah. Waktu kami kecil masih segar, bugar, sampai dewasa, sampai umur lanjut usia lansia, tentu kami akan menurut kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tidak pernah menurun dalam kehidupan kami, selalu bersama dengan kami. Dan hamba berdoa dalam tahun ini Tuhan Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan Engkau berkati, dan biarlah mereka boleh mendapat ilmu yang banyak daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, dan biar mereka pakai untuk menerangi kehidupannya sendiri hari lepas hari di dalam tuntunan Roh Kudus, Roh-Mu yang ada di dalam hidup mereka, tetap menyertai, memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Mari Tuhan dalam tahun ini, panjang umur itu ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu kapan mereka pergi bersama dengan Engkau di surga. Tapi satu hal yang mereka tahu, selama mereka masih hidup, mereka hidup untuk memuliakan nama Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan kekuatan kesehatan yang telah mereka terima dari Tuhan dalam sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau tuntun langkah hidup mereka terus, hari lepas hari, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan kecelakaan mara bahaya, sakit penyakit, tetap sehat kuat bersama dengan Tuhan. Mereka boleh menang dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan biar berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, berkat dari Roh Kudus tetap menyertai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Besok hari Minggu, dan hari Minggu ini kita pakai belajar firman Tuhan. Saya mohon saudara mulai baca Alkitab. Saya lupa. Saya mungkin sudah tua, 70 lebih dari sudah tua jadi agak lupa. Tapi saya harap semua belajar firman Tuhan. Jadi mulai besok Minggu kita mulai belajar Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Berikut lagi Yohanes pasal 1 ayat Yohanes 4 ayat 1 sampai 46. Tiap berikut. Jadi baca ayat ini. Ya, tiap kali baca dan datang saya tanya, sudah baca atau belum? Kalau baca apa? Apa yang ibu ngerti? Ya, bukan saya takuti. Supaya kita belajar dan mengerti, memahami firman Tuhan. Jadi jangan sampai datang kurang. Ini saya tanya sebentar lagi sudah lupa. Jadi tolong pelajari.
Jadi, tanya supaya ingat terus. Tidak lupa dalam kehidupan. Bagaimana? Bisa toh? Bisa atau tidak? Hah? Bisa atau tidak? Bisa. Sambil goreng, sambil belajar. Sambil masak, sambil catat. Apa maksud Tuhan? Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 23. Ayat 22 sampai 36. Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai 36. Itu bacaan kita. Besok renungan kita bersama. Dalam Yohanes 2 ayat 22 sampai 36. Minggu berikut punya bagian saya itu Yohanes pasal 4 ayat 1 tentang kesaksian Yohanes. Itu yang saya katakan supaya Bapak Ibu juga belajar daripada pergi di rumah masak terus menerus. Jadi belajar. Tadi malam saya dengar berita di Alor. Wah, ini orang Jawa yang datang khotbah 1 jam, 3 orang 3 jam. Jemaat 1000 orang, tapi duduk dengan tidak ada. Menoleh ke belakang, di kiri ke kanan. Semua tenang dengan firman Tuhan. 1000 orang katanya. Itu pemberitaan yang sampaikan kepada saya. Besok minggu Daniel ketua umum gereja Injil Indonesia dengan rombongan ke sana. 1 bulan mereka akan melayani. 1 minggu dan 1 minggu ada ganti orang lain sampai habis bulan. Kita ini berapa menit saja ini sudah lihat ke belakang terus, nanti jam itu saya turunkan sudah jam. Ya, mari kita musik dulu. Dari tadi Pak. Kita menyanyi satu pujian dan Ada sebagaimana ada. Silakan berdiri semua dan jangan lupa ayat besok itu ya. Semua berdiri dan kita akan akhiri pada kita ini.
Terima kasih banyak ya Tuhan, oleh karena berkat anugerah Tuhan yang melimpah selalu di dalam kehidupan kami, maka sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami patut bersyukur memuliakan nama Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami, Engkau berkorban bagi kami, karena Engkau tidak mau kami hidup di dalam dosa kejahatan. Kau mau supaya kami hidup sama seperti Engkau. Dan itu sebabnya kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu dalam kehidupan ini. Biar Engkau memberkati kami semua dalam setiap aktivitas kami. Biar Tuhan selalu memberkati. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, Engkau selalu hadir di dalamnya. Baik di sekolah, baik di pembangunan, baik di rumah tangga, baik dimanapun kami ada. Baik anak-anak sekolah, kami berdoa Tuhan tolong mereka. Berkati kehidupan mereka semua dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan Engkau berkati. Pemerintah bangsa dan negara kami berdoa menyerahkan kota kami. Tuhan Engkau memberkati mereka yang ada di atas, bagian di atas sampai yang ke bawah. Tuhan Engkau memberkati. Biar mereka jalankan pemerintahan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Pemilu yang akan datang, tinggal beberapa bulan kami berdoa Tuhan tolong dan campur tangan. Supaya kami sebagai orang percaya, orang yang telah mengenal Engkau, hidup dalam ketentraman, hidup dalam kedamaian, kesejahteraan. Dan kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya semua tempat-tempat ibadah dimanapun berada, Tuhan Engkau berkati. Berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu yang melayani pekerjaan, khususnya kami di tempat ini. Hamba-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di mimbar pelayanan di kategori Tuhan Engkau memberkati. Semua kami ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau berkati rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, kekurangan kebutuhan mereka Tuhan Engkau cukupi. Permasalahan-persoalan yang dihadapinya Tuhan angkat semua dari kehidupan mereka. Biarlah mereka hidup dengan damai sejahtera. Penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang lemah Tuhan hiburkan, yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan bagi mereka yang sedang sakit, dan biar mereka dipulihkan kembali, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa untuk Ali, Tuhan tolong dan memberkati dia. Mari Tuhan, kaki yang sakit, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu dan jamahkan dia, dan dia cepat disembuhkan, dan dia boleh masuk kerja lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Engkau taruh tangan di atas tubuhnya yang sakit, agar supaya kesembuhan, pemulihan boleh terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas anugerah dan selamat dari Allah Bapa, daripada Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Tetap menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Sekarang ku alami